Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan tentang cara mencari volume tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung. Namun sebelum mengawali pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Tabung merupakan bentuk prisma khusus. Bangun ruang tersebut mempunyai sisi atas atau tutup dan sisi bawah atau alas berbentuk lingkaran yang sama bentuk dan ukurannya. Diameter alasnya disebut diameter atau D tabung. AB merupakan diameter tabung. Jari-jari alasnya disebut jari-jari atau R tabung. Garis XA dan XB merupakan jari-jari tabung. Sumbu tabung adalah garis yang menghubungkan pusat sisi lingkaran atau X dan Y. Sumbu ini tegak lurus dengan alas tabung dan sering disebut dengan tinggi atau panjang tabung. XY merupakan tinggi atau T tabung. Sisi samping atau sisi lengkung dinamakan selimut tabung. Bidang yang meliputi sisi atas atau tutup, sisi bawah atau alas, dan selimut tabung dinamakan permukaan tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung atau selimut tabung dan dua bidang datar atau sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang letaknya sejajar. Anak-anak, perhatikan gambar berikutnya. Kita akan mempelajari tentang jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas satu bangun datar persegi panjang atau selimut tabung dan dua bangun datar lingkaran atau alas dan tutup tabung. Anak-anak, sebelum melanjutkan pelajaran berikutnya, marilah kita perhatikan dua gambar lingkaran berikut ini. Gambar A memiliki jari-jari 14 cm dan gambar B memiliki diameter 28 cm. Jari-jari 14 cm dan diameter 28 cm bisa dibagi 7. Maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Nah, sekarang perhatikan lingkaran yang berikutnya. Ada gambar dua lingkaran. Gambar A memiliki jari-jari 8 cm dan gambar B memiliki diameter 12 cm. Jari-jari 8 cm dan diameter 28 cm tidak bisa dibagi 7. Maka kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Anak-anak sekalian, kalian sudah paham ya sekarang bagaimana mencari luas sebuah lingkaran, karena dasarnya tabung ini adalah sebuah lingkaran. Jadi kamu harus paham dulu bagaimana menggunakan pi 22/7 dan 3,14. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mencari volume tabung. Sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 26 cm, maka mencari volumenya adalah dengan rumus pi kali R kuadrat kali T. Ulangi lagi ya. Volumenya adalah pi kali R kuadrat kali T. Kita masukkan jari-jarinya 14. 14 bisa tidak dibagi dengan 7?
14 bisa dibagi dengan 7. Maka kita pakai pi-nya adalah 22/7 dikali 14 cm dikali 14 cm dikali 26 cm. Nah, di sini ada 14, ada 26. Yang bisa dibagi 7 adalah 14 ya. Nah, berarti 22 dikali 2 cm dikali 14 cm dikali 26 cm. Maka hasilnya adalah 16.016 cm kubik. Ya. Sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu mencari luas selimut tabung. Tetap dengan soal yang sama, yaitu sebuah tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi 26 cm. Maka rumus mencari luas selimut tabung adalah 2 kali V kali R kali T. Karena di sini jari-jarinya 14 bisa dibagi 7, maka kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Kita masukkan ya. 2 dikali 22/7 dikali 14 cm dikali 26 cm. Hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 2 dikali 26 cm. Hasilnya adalah 2288 cm persegi. Ya. Anak-anak, kita masuk ke luas permukaan tabung ya. Luas permukaan tabung, kita akan mencari luas permukaan tabung dengan soal yang sama. Sebuah tabung dengan memiliki jari-jari 14 cm, tinggi 26 cm, maka rumus mencari luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali R dikali dalam kurung T ditambah R, tutup kurung. Kita masukkan kurung buka 2 dikali 22/7 dikali 14 cm kurung tutup dikali kurung buka 26 cm ditambah 14 cm kurung tutup. Nah, kita cari yang di dalam kurung yang pertama ya. 14 bisa bagi 7, maka ketemunya 2. Maka di dalam kurung yang pertama 2 dikali 22 dikali 2, maka hasilnya adalah 88 cm. Dikali kurung yang kedua 26 cm ditambah 14 cm, hasilnya 40 cm. Jadi 88 cm dikali 40 cm, hasilnya adalah 3.520 cm persegi. Nah, anak-anak, itulah materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini mengenai bagaimana cara mencari volume tabung, luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung. Di sini Ibu sudah mempersiapkan 2 soal latihan untuk kalian kerjakan dengan baik ya. Nah, soal ini adalah untuk mengukur bagaimana kalian memahami pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Mungkin materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.